Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bersama Wandi DT Boga di PKBM Sogo Indah. Kali ini akan dilanjutkan bahasan tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul, cabang, iman part 2. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana, yuminu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Umm mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamiyut Tughyan, ala manzumati syu'abu al-iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas, memiliki beberapa bagian, unsur, dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman, mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya, namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. Adapun tanda-tanda orang yang beriman, di antaranya dijelaskan sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. 7. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Problematika praktik keimanan. Satu dari sekian banyak, kita ambil satu problem yaitu, mukmin yang saling mendengki. Kecenderungan sebagian masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, merupakan sumber munculnya sikap hasud, yang kemudian melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Sifat hasud ini juga timbul dari kesombongan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia merasa khawatir apabila ada orang lain yang lebih hebat darinya. Sehingga tidak jarang, sengaja diciptakanlah fitnah dan adu domba untuk menjatuhkan mukmin lainnya. Contoh real dalam kehidupan saat ini. Persaingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak sedikit yang kemudian menciptakan berita bohong atau hoax, menebar kebencian atau hate speech kepada lawan politik atau saingan bisnisnya, sehingga hilanglah simpati publik kepada lawan dan sebaliknya ia yang akan mendapat keuntungan. Problem lainnya, mari kita simak video presentasi peserta didik berikut ini. Saya Kaila Natasha Maria nomor absen 17. Saya Liza Nazalina Gini nomor absen 10. Kami di sini akan mempresentasikan tentang problematika praktik keimanan. Dewasa ini globalisasi telah menambah ke semua bidang kehidupan. Kemajuan sains dan teknologi mencapai perkembangan yang tak terkecuali Indonesia. Siap bergulirnya era reformasi. Dalam abad teknologi yang serba modern sekarang ini, manusia telah diturunkan eksistensinya, sebagaimana telah disaksikan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Banyak perilaku dan gaya hidup yang menuju kemaksiatan malah diperkembangkan. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan, agama tersebut melibatkan seorang publik figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Adapun 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang
sebagai dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Dan contoh dari hal tersebut di zaman sekarang adalah menjadi banyak sebagai contoh di sekitar kita. 1. Seorang anak yang tidak berkata jujur jika dia mengambil uang saku berlebihan. 2. Siswa yang mengadu domba antara teman satu dengan lainnya sehingga terjadi pertengkaran. 3. Tetangga yang iri dengan sebuah keluarga di dekatnya sehingga berbuat fitnah agar keluarga tersebut dibenci oleh warga sekitar. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Di satu sisi dia seolah menunjukkan wajah keislaman dan ketakwaan yang begitu mempesona. Namun di sisi lain dia menyembunyikan sifat jelek dan bertentangan dengan apa yang diperlihatkannya. Orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir karena mereka sangat pandai dalam memutarbalikkan fakta dan berdusta semata-mata untuk kepentingannya saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Adu domba antara kaum muslimin satu dengan yang lain sehingga terjadi perpecahan dalam masyarakat. 2. Suudzon atau sering berburuk sangka pada orang lain. 3. Sering menunjukkan atau memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dirinya lah orang yang paling baik dan bertakwa. 3. Orang kafir yang mempengaruhi kaum muslim. Kaum kafir adalah golongan yang menentang perkara dan hak yang mendukung yang batil. Kaum kafir saling tolong-menolong untuk memerangi kaum muslim. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, berkembang pesatnya dunia teknologi, informasi, dan komunikasi semakin menjadikan inovatif dan kreatifnya smart people di Indonesia. Banyak anak kecil main gadget sampai lupa makan, mandi, bahkan ada yang sampai lupa mengerjakan sholat gara-gara kecanduan gadget. Saat ini bukan hanya remaja yang jago main gadget, orang tua pun sekarang tidak kalah pintar soal bermain gadget. Mukmin yang saling mendengki. Perasaan iri hati ini muncul karena mengetahui orang mendapat kenikmatan. Dari itu pasti akan ada orang lain yang tidak menyukai dan timbul sikap hasud. Sikap hasud ini juga timbul dari kesombongan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia merasa khawatir apabila ada orang lain yang lebih hebat darinya. Contohnya adalah seorang mukmin yang menghasut orang lain untuk ikut membenci mukmin lain, dan seseorang menyebar berita bohong maupun negatif ke warga sekitar, sehingga mereka ikut mempercayai berita tersebut. 3. Seorang pedagang menggunakan ilmu hitam karena merasa tersaingi dan iri terhadap pedagang lain. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kita untuk bab 2 ini, selanjutnya tugas peserta didik. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah tasdikun bil kalbi. 2. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah ikrarun bil lisan. 3. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah amalun bil arkan. 4. Jelaskan masalah-masalah keimanan yang terjadi saat ini. Uraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya menurutmu.